Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah melimpahkan kepada kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in wa tabi'utnya, dan kepada kita selaku umatnya. Bapak Dr. Muhammad Minan Husni yang saya hormati dan teman-teman semuanya yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan pemaparan materi mengenai perkembangan teori atom dan kuantum pada tiap periode. Baik, sebelumnya di sini anggota kelompok 2 yang beranggotakan di sini saya sendiri, Mila Deliana dengan NIM 120207043. Kemudian yang kedua ada Muhammad Fikri Fauzi dengan NIM 120207044. Kemudian yang ketiga ada Muhammad Raihan Firdaus dengan NIM 120207049. Kemudian yang keempat ada Neneng Firda Nur Hidayanti dengan NIM 120207051. Kemudian yang kelima ada Prananda Diana Putri dengan NIM 120207058. Baik, kemudian untuk yang pertama pembahasannya di sini ada perkembangan teori atom dan perkembangan ilmu kuantum. Yang pertama, perkembangan teori atom yang akan dipaparkan oleh saudari Prananda Diana Putri. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang perkembangan teori atom. Perkembangan teori atom telah melalui berbagai tahap sejak konsep pertama kali yang diajukan oleh para filosof Yunani kuno hingga pemahaman modern yang kompleks. Adapun beberapa tahap pada perkembangan teori atom, yaitu yang pertama yaitu ada filsafat Yunani kuno, yang dimana pada abad ke-5, filsuf Yunani Leucippus dan muridnya Demokritus mengajukan konsep pertama tentang atom. Mereka percaya bahwa dunia terdiri dari partikel-partikel indivisible yang disebut dengan atom. Meskipun konsep ini bersifat spekulatif dan tidak didukung oleh bukti eksperimental, itu merupakan langkah awal dalam pemikiran tentang atom. Kemudian yang kedua yaitu ada model Dalton. Pada abad ke-19, John Dalton mengembangkan model atom yang lebih sistematis berdasarkan percobaan dan observasi. Model Dalton menyatakan bahwa atom adalah partikel yang tidak dapat dibagi lebih lanjut dan setiap unsur terdiri dari atom yang identik. Nah, model ini juga menjelaskan bahwa hukum perbandingan tetap dan hukum perbandingan banyak. Kemudian, yang ketiga yaitu ada model Rutherford. Pada tahun 1911, Ernest Rutherford melakukan percobaan penembakan pada partikel alfa pada sebuah foil emas. Nah, pada hasil percobaan tersebut menyimpulkan bahwa sebuah atom memiliki inti yang padat dan bermuatan positif yang disebut dengan inti atom, yang dikelilingi oleh elektron yang bergerak dalam ruang hampa, atau yang lebih kita sering sebut dikenal dengan model Rutherford. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Prananda Putri yang telah menyampaikan materinya. Kemudian untuk penyampaian materi yang kedua akan dipaparkan oleh Saudara Raihan Firdaus. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mila selaku moderator atas kesempatannya bagi saya untuk menjelaskan materinya. Menyambung penjelasan dari Saudari Prananda, untuk yang keempat itu ada model Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr mengusulkan model atom yang dikenal dengan sebagai model Bohr. Model ini menyatakan bahwa elektron bergerak dalam orbit terpisah di sekitar inti atom yang berenergi tetap. Elektron hanya dapat berada dalam orbit yang ditentukan dengan tingkat energi yang diskrit. Model Bohr ini berhasil menjelaskan spektrum garis atom hidrogen dan memberikan pemahaman awal tentang struktur atom. Kemudian ada teori kuantum.
Pengembangan teori kuantum pada awal abad ke-20 melibatkan kontribusi dari banyak sekali fisikawan, termasuk Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, dan juga Max Planck. Teori ini melibatkan pemahaman bahwa partikel-partikel subatomik seperti elektron dapat memiliki sifat dualistik sebagai partikel dan juga sebagai gelombang. Teori kuantum menyediakan kerangka kerja matematika yang kompleks untuk memprediksi perilaku partikel-partikel subatomik dan menjelaskan struktur atom dengan tingkat keakuratan yang lebih tinggi dan juga lebih rinci. Yang keenam, ada model modern. Model atom modern yang diterima secara luas didasarkan pada prinsip-prinsip dari mekanika kuantum. Model ini mencakup konsep orbital elektron, di mana elektron tidak bergerak dalam jalur seperti yang telah dijelaskan oleh model atom Bohr, tetapi berada dalam wilayah probabilitas yang lebih tinggi untuk ditemukan. Model ini mencakup subatomik yang lebih kecil, seperti kuark dan juga partikel yang membentuk inti atom. Kemudian yang ketujuh, perkembangan teori atom ini masih berlanjut hingga saat ini. Dengan meningkatnya teknologi dan juga bertambahnya ilmu, penelitian dan eksperimen yang lebih lanjut telah mengarah kepada pemahaman yang lebih kompleks dan juga lebih terperinci. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Raihan Firdaus yang telah menyampaikan materinya. Kemudian untuk pemaparan materi selanjutnya mengenai perkembangan ilmu kuantum yang akan dipaparkan oleh Saudara Fikri Fauji. Saya persilahkan. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan teori atom dan kuantum pada tiap periode. Perkembangan ilmu kuantum melibatkan serangkaian kemajuan dalam pemahaman kita tentang sifat dan perilaku partikel, serta sistem pada tingkat subatomik. Nah, ada beberapa poin penting dalam sejarah perkembangan kuantum. Yang pertama itu ada awal teori kuantum. Pada abad 20, teori kuantum mulai berkembang dengan kontribusi dari fisikawan seperti Max Planck, Albert Einstein, dan Niels Bohr. Pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1900, Max Planck mengusulkan konsep kuantum untuk menjelaskan radiasi benda hitam yang mengubah cara kita memahami energi yang dipancarkan oleh benda tersebut. Bahwa cahaya atau lebih khususnya radiasi elektromagnetik dapat dibagi dalam paket-paket tertentu yang disebut dengan kuanta dan berada dalam ruang. Yang ketiga ada pada tahun 1905, Albert Einstein memperkenalkan teori kuantum cahaya atau yang bisa kita sebut sebagai foton untuk menjelaskan efek fotolistrik. Nah, pernyataan Einstein bahwa cahaya terradiasikan dalam bentuk paket-paket energi yang kemudian disebut kuanta dan dinyatakan dalam jurnal kuantum yang berjudul On a Heuristic Viewpoint Concerning the Emission and Transformation of Light pada bulan Maret 1905. Yang keempat itu pada tahun 1915. Pada ini tuh Niels Bohr mengembangkan model atom Bohr yang menggunakan kuantisasi energi untuk menjelaskan spektrum atom hidrogen. Penjelasannya ini diterbitkan pada bulan Juli pada tahun 1913 dalam papernya yang berjudul On the Constitution of Atom and Molecule. Teori ini ia kemukakan untuk mendapat gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana struktur atomik yang terdapat dalam benda. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Fikri Fauji yang telah memaparkan materinya. Baik, kemudian untuk pemaparan yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai mekanika kuantum. Yang pertama di sini pada tahun 1920-an, mekanika kuantum mulai berkembang sebagai disiplin ilmu yang mandiri. Nah, kemudian perkembangan yang selanjutnya yaitu melalui kontribusi fisikawan seperti Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, dan Max Born. Nah, mereka ini berkontribusi dalam pengembangan formulasi matematis mekanika kuantum. Heisenberg memperkenalkan prinsip ketidakpastian yang menyatakan bahwa ada batasan dalam mengukur posisi dan momentum partikel secara bersamaan. Kemudian yang ketiga yaitu perkembangan oleh Gilbert dan Lewis pada tahun 1926. Mereka ini mengemukakan bahwa paket-paket energi yang pada masa itu disebut dengan kuanta, kemudian disebut foton. Ide bahwa tiap foton harus terdiri dari energi dalam bentuk kuanta merupakan sebuah kemajuan.
Hal tersebut dengan efektif merubah paradigma ilmuwan fisika pada saat itu yang sebelumnya menjelaskan teori gelombang. Ide tersebut telah mampu menjelaskan banyak gejala fisika pada waktu itu. Teori kuantum yang menyatakan bahwa cahaya terradiasi dalam bentuk paket-paket energi secara terpisah dan diserap oleh elektron secara individual berhasil menjelaskan efek fotoelektrik dengan baik, yaitu pada intensitas cahaya yang lemah bisa terpancarkan elektron dari logam asalkan frekuensi cahaya yang diberikan melebihi frekuensi ambang dari logam yang disinari. Hal ini tidak bisa dijelaskan oleh teori gelombang yang dianut para fisikawan pada saat itu. Namun, teori gelombang tentang cahaya ini juga dapat menjelaskan dengan baik bagaimana terjadinya difraksi dan interferensi cahaya yang menganggap bahwa cahaya terradiasikan dalam bentuk gelombang yang menjalar seperti riak air ketika sebuah benda jatuh ke dalam air. Nah, kemudian yang keempat, yaitu pada tahun 1927, mulai dilakukannya penerapan mekanika kuantum untuk sebuah bidang yang lebih dari partikel tunggal, yang menghasilkan teori medan kuantum. Orang-orang yang pertama kali menekuni bidang ini diantaranya adalah P.A.M. Dirac, W. Pauli, V. Weisskopf, dan P. Jordan. Nah, kemudian tokoh selanjutnya itu oleh John von Neumann pada tahun 1930 merumuskan dasar matematika yang tepat untuk mekanika kuantum, yaitu teori operator linear. Nah, hal tersebut digambarkan dalam bukunya pada tahun 1932. Bidang ilmu kimia kuantum dirintis oleh fisikawan Walter Heitler dan Fritz London yang mempublikasikan suatu studi tentang ikatan kovalen dan molekul hidrogen pada tahun 1927. Kimia kuantum dibangun oleh banyak orang termasuk kimiawan teori Amerika, Pauling dan John C. Slater ke dalam banyak teori, misalnya teori molekuler orbit dan teori valensi. Kemudian yang terakhir oleh Schrödinger. Ia mengembangkan persamaan gelombang Schrödinger yang memberikan deskripsi matematis tentang evolusi waktu partikel kuantum sebagai gelombang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Saudara Fikri Fauzi. Saya persilahkan. Untuk yang selanjutnya di sini mengenai interpretasi Copenhagen. Interpretasi Copenhagen yang dikembangkan oleh Bohr dan Heisenberg pada tahun 1920-an menjadi pandangan utama dalam mekanika kuantum. Interpretasi ini menekankan pentingnya pengukuran dalam menentukan sifat partikel dan mengakui bahwa sifat partikel dapat dijelaskan dalam bentuk probabilitas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk penyampaian yang berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Neneng Firda Nurhidayanti yang akan memaparkan materi mengenai kemajuan teori kuantum. Saya persilahkan kepada Neneng Firda Nurhidayanti. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang keempat, yaitu kemajuan teori kuantum. Pengembangan teori kuantum relativistik seperti persamaan Dirac pada tahun 1928 menggabungkan mekanika kuantum dengan teori relativitas Einstein. Konsep-konsep baru seperti spin dan antipartikel muncul dalam teori ini. Yang selanjutnya yaitu teori kuantum elektrodinamika atau QAD yang menggabungkan mekanika kuantum dengan teori elektromagnetik juga menjadi perkembangan penting dalam fisika kuantum. Kuantum elektrodinamika merupakan teori kuantum tentang elektron, positron, dan medan elektromagnet. Teori kuantum chromodynamics pertama kali dirumuskan pada awal tahun 1960. Teori tersebut dirumuskan oleh Politzer, Gross, dan Wilczek pada tahun 1975. Kemudian, berdasarkan pada hasil dari pekerjaan yang dipelopori oleh Schwinger, Higgs, dan Goldstone, fisikawan Glashow, Weinberg, dan Salam menunjukkan bagaimana gaya nuklir lemah dan kuantum elektrodinamika dapat disatukan ke dalam gaya listrik lemah. Dari hal tersebut, pada tahun 1979, mereka menerima hadiah Nobel dalam bidang fisika.
Yang selanjutnya yaitu materi yang kelima, interpretasi dan pemahaman lanjutan. Yang pertamanya yaitu sejak tahun 1930-an, berbagai interpretasi dan pemahaman tentang mekanika kuantum telah diajukan. Interpretasi banyak dunia, teori informasi kuantum, dan interpretasi objective collapse adalah beberapa contoh interpretasi alternatif yang dibahas oleh para ilmuwan. Dan yang keduanya yaitu penelitian tentang aplikasi kuantum. Seperti komputasi kuantum dan telekomunikasi kuantum juga menjadi bidang penting dalam perkembangan kuantum. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun ada masih kekurangan dalam penyampaian materi maupun dalam segi pengambilan materinya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.